Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Indah Safitri dengan NPM 2021 01 50 10 25. Saya dari kelas Y7A, di mana kali ini saya akan melakukan sesi konseling dengan salah satu klien yang memiliki trauma. Tujuan dari sesi konseling ini untuk memenuhi nilai akhir dari mata kuliah konseling traumatik yang diampu oleh Ibu Anissa Melanita, MPD. Sesi konseling kali ini saya dengan klien memakai teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy, atau dalam bahasa Indonesianya terapi perilaku kognitif, yaitu pendekatan psikoterapi yang berfokus pada bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku saling berhubungan. Terapi ini juga bertujuan untuk membantu individu mengenali pola pikir negatif atau tidak rasional yang dapat menyebabkan masalah emosional dan perilakunya, lalu menggantikannya dengan pola pikir yang lebih sehat dan realistis. Selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana wawancara saya dengan klien. Mohon disimak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya sudah bisa meluangkan waktu hari ini untuk melakukan sesi konseling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Safitri. Kalau boleh tahu Bapak dengan Pak Gustiar. berarti manggilnya Pak Agus atau Pak Tiar. Tiar? Pak Tiar aja. Pak Tiar ya, Pak. Iya. Sebelumnya yang buat Bapak kesini itu mau bercerita kah? Ya, saya kesini karena mbaknya kan kemarin kan minta waktunya untuk konseling, makanya saya meluangkan waktu untuk membantu salah satu tugas yang diberikan oleh kampus ya. Satunya adalah tugas pembuatan video ini terkait dengan konseling. Maka mungkin ada yang bisa saya bantu, ada yang mungkin pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Baik, jadi kan di sini saya memiliki tugas untuk melakukan sesi wawancara ya Pak ya, wawancara konseling mengenai traumatik. Jadi kalau misalkan Bapak ada trauma boleh bisa diceritakan. Trauma setiap manusia pasti punya ya mbak ya, yang namanya trauma itu. Cuman kadang kalau saya pribadi sebenarnya laki-laki itu tidak pernah trauma itu saya simpan untuk diri sendiri, tapi karena ada tugas yang sekiranya perlu di-share, mungkin sekalian share aja. Ada sewaktu itu di tahun sekitar 2020 ini, tapi baru kemarin ya, sempat agak membuat pikiran saya tuh stres lah, ibaratnya seperti itu. Jadi dulu itu mbak, tahun 2019 itu ada siswa di sekolah saya yang meminta tolong untuk pindah. Orang tuanya memohon dengan sangat pindah ke salah satu sekolah yang ada di Kota Bogor, SMA 2. Nah pada saat itu karena orang tuanya memohon, akhirnya saya bantu. Cuman memang pada saat itu anak itu jurusannya itu IPS. Saya sampaikanlah ke SMA 2, ternyata jurusan IPS nggak ada, adanya jurusan IPA. Nah karena orang tuanya memaksa untuk pindah dan kita sudah sampaikan keadaannya seperti ini, akhirnya memang orang tuanya pengen banget, biarpun memang harus pindah jurusan IPA tuh, orang tuanya tuh pengen, ya udah nggak apa-apa Pak, kalau bisa pindah jurusan IPA itu nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa pindah ke SMA 2. Memang pada saat itu masih transisi antara IPA dan IPS karena proses pindahnya itu baru dari kelas 10 ke kelas 11. Singkat cerita, kejadian itu udah lama, datanglah orang kesini mbak. Ini kejadiannya tahun sekarang? Iya, baru sekarang ini. Kejadiannya udah lama banget, 2019. Dan anaknya juga sudah saya proses pindah pada saat itu. Singkat cerita, mewakili orang tuanya itu, dia ada orang datang ke sini. Bukan wali murid, dia seolah-olah mewakili lah. Bilangnya katanya masih satu saudara sama dia. Menanyakan pada saat itu proses pindahnya seperti apa. Ya saya jelaskan lah proses pindahnya pada saat itu memang atas dasar kemauan orang tua. Saya itu hanya mengarahkan pada saat itu, karena yang bukan saya sebenarnya. Jadi orang tua nanya ke saya dorong, bangga Bu langsung ke orangnya ini. Kebetulan pada saat itu ada kepala sekolah
bersangkutan yang bisa membantu. Makanya akhirnya saya tembuskan langsung ke kepala sekolah. Nah, orang tua tersebut datang dengan asumsi mengatakan bahwa anak tersebut akhirnya tidak bisa masuk perguruan tinggi dengan alasan katanya ada kesalahan di rapor, gitu, seperti itu. Saya kan tidak tahu apa-apa ya, saya hanya prosesnya membantu, tapi orang itu menyampaikan pada saat itu katanya proses pindahnya melalui saya, gitu Mbak. Sedangkan saya hanya perantara, gitu. Terus dia menyatakan bahwasanya rapotnya ini bermasalah. Sedangkan urusan rapot itu kan bukan urusan saya. Sebelumnya bapaknya ini Saya hanya guru, hanya guru biasa. Pas itu ada wali kelasnya juga meminta tolong sama saya. Akhirnya saya sampaikan ke orang tersebut, Pak, orang itu waktu pada saat itu pindahnya itu langsung saya arahkan. Kalau bapak sekarang mempermasalahannya sekarang, kenapa baru sekarang? Saya bilang kan begitu kemarin itu. Ternyata orang itu menyampaikan anak tersebut tidak bisa masuk ke perguruan tinggi dengan alasan rapotnya bermasalah. Saya nggak tahu sih itu mungkin hanya akal-akalan orang apa segala macam. Memang kasus seperti ini mungkin di luar sana banyak kali ya, cuma saya yang baru ngerasain seperti itu. Nah, singkat cerita orang tersebut menuntut ke saya. Karena apa? Karena yang waktu itu yang membantu proses itu saya, sedangkan pada saat itu saya mengarahkan. Sudah saya jelaskan ke orangnya bahwa pada saat itu saya hanya mengarahkan. Langsung temui orang yang bersangkutan yang bisa mendorong kepindahan hal tersebut. Saya kira saya dorong ke kepala sekolah kan. Nah, akhirnya saya jelaskan seperti itu, dia masih sifatnya kekeh ngotot bahwasannya saya salah segala macam. Kalau kita analisis sendiri sebenarnya salah saya itu di mana? Kadang-kadang saya tuh hanya merantara aja. Orang tuanya datang minta tolong bagi pindah, saya arahkan Bang Bu langsung aja ke kepala sekolah, mungkin kepala sekolah bisa bantu. Akhirnya dorong tuh kepala sekolah yang bantu proses pindah. Sudah saya jelaskan orang tersebut. Terus dia bawa selembar kertas bilang bahwasanya ini kesalahan rapot, ini ada kesalahan rapot di sini. Sedangkan rapot itu bukan urusan saya. Saya ini hanya guru, yang ngurus rapot itu akhirnya kurikulum. Nah, singkat cerita akhirnya dia menghubungi lah pihak kurikulum di sekolah saya. Nah, memang betul ternyata kurikulum di sana menyatakan bahwasannya yang mengurus itu adalah dia. Cuma saya herannya begini aja sih Mbak Kanang. Ini kejadiannya kan sudah cukup lama gitu loh. Memang dasar mungkin orang yang tanda kutip suka iseng mungkin apa segala macam ya. Ini jadi suatu permasalahan yang rumit jadinya akhirnya ya. Singkat cerita akhirnya orang tersebut tidak terima dan akhirnya mau melaporkan saya gitu. Melaporkan saya punya pendirian yang kuat. Pada saat itu saya bilang saya tidak salah, Anda mau melapor silakan, saya bilang gitu. Mau sampai sejauh mana juga saya ladenin karena saya tidak merasa bersalah. Saya tidak merasa bersalah. Kalau memang prosesnya dipermasalahkan rapotnya kan yang ngurus bukan saya. Kalau yang dibilang dikatakan masalah uang apa segala macam, saya tidak terima uang. Kalau dinyatakan uang tersebut ada, kalau memang pun ada kan, tapi jelas anak tersebut akhirnya sudah pindah, ya kan? Jadi kalau misalnya dia memberikan uang, ibaratkan yang namanya pindahan kan kita nggak mungkin membayar. Kalau ibaratkan tidak mengeluarkan uang pasti, kalau yang pindahan itu kan pasti mengeluarkan biaya ya. Cuma pada saat itu saya juga tidak tahu soal biayanya. Nah, singkat cerita ternyata memang ada anaknya orang itu tersebut itu sekolah di SMA sekolah saya. Nah, anak tersebut itu sekolah di jurusan IPA pada saat itu masih 10 IPA 5. Sedangkan anak yang proses pindah ke IPA ini yang tadinya IPS itu dia dipindahkannya ke IPA 5 seperti itu. Jadi kesalahan datanya itu yang tanda tangannya harusnya wali kelasnya IPA 5 itu jadi wali kelas IPA IPS. Nah, jadi seperti itu Mbak singkat cerita. Nah, akhirnya dia menuntut. Ya saya bilang aja, enggak, terserah mau sampai sejauh mana langsung. Saya nggak nerima uang, saya nggak apa segala macam kan. Saya hanya membantu mengarahkan, terus orang tuanya katanya mendorong ke saya waktu saat itu. Ya tapi kan itu atas dasar kemauan pindah. Kita udah saya sampaikan. Di sana tidak ada jurusan IPS, adanya jurusan IPA. Di sekolah yang dia tuju, yang mau dia tuju itu tidak ada jurusan IPA. Tidak ada jurusan IPS, adanya jurusan IPA. Bagaimana saya serahkan lagi kan? Ternyata orang tua tersebut justru yang memaksa, bahkan waktu itu saksinya sendiri adalah wali kelasnya seperti itu. Berarti kejadian itu ada saksi apa ya? Ya banyak kok yang terlibat termasuk wali kelasnya, karena kan wali kelasnya yang dari awal itu prosesnya melalui kelas. Cuman wali kelas pada saat itu karena minta tolongnya ke saya, kebetulan kan saya pada saat itu kan masih di
jajaran waka gitu, jadi saya mungkin bisa langsung nembusin ke pimpinan seperti itu. Jadi wali kelasnya minta tolong ke saya tembusin langsung ke kepala sekolah. Prosesnya itu sudah cukup lama, Mbak. Anaknya itu juga sudah pindah ke sana, sudah nyatakan lulus gitu. Cuman memang pada saat itu kita semua kumpul ya di situ ya. Udah kita jelaskan apa segala macam. Jadi orang tersebut ngotot bahwasannya rapotnya itu salah. Rapotnya salah, tapi si orang tersebut pengen dia itu minta kompensasi, ini seperti itu Mbak, dari kesalahan tersebut, dari kesalahan rapot tersebut. Karena apa? Karena orang tersebut bilang katanya anak tersebut jadi korban, gak bisa diterima kemana-mana perguruan tinggi dengan alasan bla bla bla. Saya juga nggak tahu sih ya, karena waktu pada saat itu saya bilang kalau memang benar kejadian seperti itu, saya bilang mana buktinya? Kenapa nggak orang tuanya langsung datang ke sini? Maksudnya pengen saya kasih tahu dia ini loh yang nyuruh saya waktu itu untuk proses pindah gitu. Saya arahkan ke bapak ini yang kebetulan ada loh, itu kepala sekolahnya, sekarang udah pensiun. Cuman ya memang balik lagi sih Mbak, di situ memang ada kesalahan di rapor, ternyata seperti itu. Tapi ya sebenarnya kalau balik lagi sih, kalau kesalahan rapor itu kan sebenarnya harusnya proses administrasi di awal itu kan harus jelas. Jadi jangan sampai ketika udah sekian lama nih akhirnya baru dipermasalahkan. Justru harusnya pada proses pindah itu kan clear dari sana ke sini itu sudah tidak ada kesalahan apapun. Tapi kalau boleh tahu dari kesalahan yang tadi dibilang bapaknya itu dari rapot, itu kesalahannya itu dari nilainya yang membuat anak tersebut nggak diterima di perguruan tinggi atau? Nah, jadi gini Mbak, setelah saya koordinasi dengan saya punya teman juga kan di sekolah-sekolah yang lain. Kenapa kok di sini? Ternyata siswa yang pindah itu rapot semester 1-nya 2-nya itu tidak diakui oleh pihak sana itu pada saat daftar perguruan tinggi kalau melalui jalur rapot. Kenapa? Karena pindahan. Ternyata seperti itu prosesnya itu. Jadi rapot semester 1, semester 2 itu tidak dihitung karena proses tersebut anak itu mutasi pindah seperti itu. Nah, singkat cerita orangnya akhirnya tidak ketemu lah titik terangnya. Akhirnya pada saat itu melaporkan saya dengan kurikulum pada saat itu. Melaporkan saya dengan alasan saya yang bukan hanya saya sih, termasuk kepala sekolah juga pada itu, karena beliau yang proses pindah. Saya bilang ke rekan-rekan kalau saya tidak jadi masalah, yang dibalik itu harus dilaporkan. Itu kan nanti juga ada klarifikasi seperti apa sih kebenarannya, kita jelaskan kebenarannya seperti apa. Ya cuman memang salah satu teman saya di bagian kurikulum itu menjadi ada kesalahan. Ya mungkin dia akhirnya tidak mau ribet, jadi akhirnya dia mengikuti orang yang tersebut gitu. Yang minta kompensasi itu dari permasalahan ini. Ya saya awal merasa keberatan, lebih baik uang tersebut dipakai untuk kalau memang dia lapor ya kita kick balik lah ibaratnya seperti itu. Jadi kita jangan sampai takut. Cuman ada rekan saya yang satu yang bilang ya dia udah mengakui kesalahannya. Jadi kita juga mau bertarung ya, mau ibaratkan mau kita ini juga untuk apa, atau dia juga sudah mengakui. Akhirnya saya nggak punya pilihan lain pada saat itu Mbak. Akhirnya saya ya sudah. Cuman yang buat saya nggak terima sampai sekarang itu orang tersebut itu termasuk rekan saya itu meminta bantuan saya untuk membantu menyumbang kompensasi, sedangkan hal tersebut ya ibaratnya apa ya, saya tidak melakukan apa-apa, hanya mengarahkan mangga langsung aja ke sini. Ibaratnya kayak simbahnya nih datang nih ke sekolah, mau saya mau pindah dong, mangga langsung nih, saya arahkan ke kepala seperti itu. Itu ini Bapak menjadi korban. Iya, korban. Itu yang membuat rasa kalau bilang trauma ya kesel juga kan kita. Akhirnya karena beliau itu kurikulumnya itu teman baik saya juga kan, ya memang pada saat itu pada masa itu sekarang ini dia memang mau promosi menjadi pengawas di kesatuan. Akhirnya dia nggak mau ribet, katanya permasalahan ini kalau sampai panjang takutnya nanti jadi bla bla bla. Akhirnya ya, tapi saya sampaikan ya kalau kompensasi ya nggak bisa dipatok Pak, itu bagaimana kesanggupan kita. Kalau memang dia nggak mau ya sudah silakan aja, saya emang nggak, jujur aja nggak ada sama sekali rasa takut apa segala macam. Cuman teman saya itu dan mungkin makan kepala sekolahnya pengennya udah disisihkan secara ini aja, biar cepat selesai gitu. Ya cuman saya jadi ngerasa
korban gitu, kayak kita sebagai pelayan ya kan, ingin membantu orang tua, membantu anak yang membantu proses pindah, tapi kok setelah pindah kita diperlakukan seperti ini gitu. Udah kita tolong, udah kita arahkan seperti ini, bahkan anak tersebut sudah diterima di sana, dinyatakan pindah ke sana, nggak ada ucapan apapun ke kita, yang terima kasih pun juga mungkin hanya segini aja. Dan sekarang malah menuntut gitu loh, menuntutnya ke saya gitu loh ibaratkan. Ya itu salah satu pengalaman yang membuat saya nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Sangat kesel banget tuh Mbak masalah itu. Ya ibaratkan kemarin memang ada kompensasi yang saya berikan ya, nominalnya ya lumayan lah saya bilang gitu. Cuman dalam hati kecil saya, kalau jujur ya saya nggak ikhlas sampai kapanpun. Saya semoga uang itu nantinya. Saya merasakan juga. Iya. Iya. Karena kita merasakan kita membantu siswa tersebut. Kita membantu siswa. Tapi ujungnya jadi kita yang korbannya. Iya, kita jadi korban, kita jadi kena, dibilang terlibat apa segala macam. Ya memang kalau secara awal itu ya memang saya terlibat, tapi kan saya terlibatnya hanya mengantarkan. Niatnya baik ya Pak ya. Niatnya baik. Nah, itu disampaikan ke teman-teman yang lainnya juga. Kalau memang ada kesalahan ya di masalah SMA saya tidak menerima. Yang dituju saya tidak terima. Gitu secara singkatnya sih. Nah ini orang satu sudah menerima, kenapa yang disalahkan jadi ke kita? Gitu. Sedangkan kepindahan ini awalnya itu kemauan dari orang tua. Seperti itu Mas. Jadi itu yang membuat saya lumayan cukup menyita waktu, pikiran dan emosi kemarin itu. Kesel, tapi ya tadinya mau lepas tangan, cuman ya karena teman kan, rekan kerja gitu. Jadi kalau kita tutup mata kan juga seolah ketika beliau ada masalah ini kita nggak mau bantu gitu kan. Cuman yang saya bikin keselnya lagi, ternyata rekan saya minta semua disamaratakan. Nah begitu untuk kompensasinya itu ya. Jadi itulah Mbak salah satu permasalahan yang. Jadi inti dari permasalahan ini Bapak mengalami Trauma saya tuh jadi sampai sekarang itu ketika ada orang yang meminta tolong, saya tidak mau menolong. Itu karena apa ya? Karena jadi suatu trauma ya Mbak ya. Takut juga ya Pak ya. Takut juga terulang lagi hal yang seperti ini. Apalagi kan tahu sendiri sekarang dunia pendidikan ini benar-benar lagi banyak sorotan yang banyak terkait kemarin. Mungkin ada di media sosial di SMK mana itu. Salah satu di Kota Depok itu kan didatangi segala macam ya. Jadi kita ini sebenarnya maju kena mundur kena anak-anak, karena kita membantu, kita niatnya baik, tapi ternyata malah gitu kan segala macam. Itu yang jadi membuat saya tuh ternyata sebodoh lah ibaratnya seperti itu. Ketika kita membantu yang ada niatnya mau ini, yang ada malah menolong, ya begitu Mbak jadinya. Jadi ya serba salah kan. Kadang lebih baik ya kita tidak usah terlibat lah seperti itu. Termasuk halnya juga dalam proses kegiatan belajar mengajar itu juga kadang-kadang sekarang ini kan anak-anak ini kan juga udah beda ya Mbak. Anak sekarang zaman sekarang sama zaman dulu itu kan gimana ya, kalau menurut saya, kalau dulu kita zaman sekolah dilempar pakai apa, penggaris atau di apa, kita tidak pernah ngadu kan sama orang tua. Tapi sekarang anak sedikit kita jewel suruh ke masjid, ngadu ke orang tua, besoknya ceritanya beda, kita lagi yang kena kadang-kadang. Jadi gurunya begini nih Mbak sekarang ini. Jadi serba salah betul. Jadi serba salah. Jadi memang kadang kita bukannya kita tidak mau juga ya peserta didik itu membantu, tapi kadang ketika kita membantu tuh jadinya takutnya itu yang ada malah bumerang gitu loh. Kita mau mencoba mendisiplinkan anak, tapi kadang-kadang hal tersebutlah yang akhirnya nanti membuat kita juga jadi terkena masalah gitu loh. Banyak tuh Mbak kasusnya, kayak kemarin saya dengar cerita dari teman yang di SMA mana, dia ada anak pagi tidak mau ikut bergabung sholat duha ke masjid, diberi hukuman sama gurunya, dijewel apa segala macem untuk datang ke masjid. Ternyata pengaduan ke orang tuanya beda. Kan akhirnya orang tua tersebut tidak terima, akhirnya buat laporan segala macam. Itu banyak Mbak seperti itu sekarang. Apalagi yang viral tuh guru juga tuh kan, yang anak SD, mungkin Mbak pernah lihat ya, yang guru SD yang mau dipenjarakan sama orang tua murid. Itu yang di mana tuh, daerah Sulawesi mana itu. Ya jadi dunia pendidikan ini memang sekarang ini kalau menurut saya ya semrawut, cukup kacau. Jadi kalau menurut saya tuh, jadi ibaratkan ya kita sebagai pendidik ya udahlah menjalankan kewajiban kita itu sebagai guru mengajar ya.
ibaratkan jangan terlalu kita ini juga gitu. Kadang kalau kita ini yang ada nanti malah ya seperti itu yang tadi yang saya ceritakan, jadi yang ada malah imbasnya itu kadang kena ke kita. Bukan berarti kita nggak berarti, sebenarnya kita pengen gitu ya kan, tapi cuman karena dasar banyak sekali faktor-faktornya itu yang membuat kita ya udahlah biarin aja gitu kadang-kadang. Padahal dalam hati kecil mah pengen kita itu mendisiplinkan anak, kita ini segala macam pengen membantu anak supaya anak tersebut punya kepribadian yang baik, tapi nyatanya kan nggak bisa seperti itu kadang-kadang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau trauma yang masalah itu memang untuk trauma gitu. Kalau dalam dunia pendidikan mengajar ya mungkin belum sama ini alhamdulillah ya tidak pernah ada rasa trauma apapun gitu. Cuman saya menghindari aja untuk terjadi hal tidak diinginkan seperti itu. Oke, di sini kan tadi bapaknya sudah bercerita ya tentang trauma yang bapak alami. Jadi kan kesimpulannya tuh kayak bapak tuh jadi takut lagi untuk percaya sama orang. Iya, ya. salah satunya itu. Nah, jadi tuh di sini saya kayak melakukan sesi konseling, kayak menggunakan teknik CBT. Jadi Apa tuh tuh? CBT itu kayak cognitive behavior terapi. Jadi itu kayak nanti saya mencoba kayak melakukan terapi relaksasi ini ke bapak untuk kayak mengubah pola pikir yang tadinya negatif menjadi yang lebih baik atau positif gitu. Nah, karena kan bapak sendiri yang tadi bercerita tentang pengalamannya ya, Iya. pengalamannya yang trauma, jadi takut percaya sama orang lain. Iya. Nah, jadi di sini saya akan melakukan teknik CBT apa ya? Kayak teknik relaksasi. Jadi kayak melakukan kayak pengambilan pernafasan itu 4 detik, nanti ditahan 4 detik, baru dikeluarin 4 detik lagi. Boleh ya? Semoga ya. dengan teknik ini bisa membantu bapak ya. Tekniknya sebenarnya healing aja ini. Tekniknya salah satu menghilangkan stres ini liburan aja. Iya, itu yang paling penting ya pak. Iya, yang paling penting. Coba ya, saya coba ya. Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah ya pak ya. Alhamdulillah teknik CBT ya. Jadi apa Jadi sih? kayak mengubah pola pikir yang tadinya negatif nih, yang tadinya takut sama percaya lagi sama orang. Nah, sedikit-sedikit kayak ya udah kita melupakan. melupakan. Ya saat ini saya juga memang sedang mencoba fase di mana yang tadi Mbak sampaikan. Coba udahlah yang terjadi sudah gitu. Kita fokuskan jangan sampai dengan adanya hal seperti itu jadi tanggung jawab kita itu sebagai pelayan publik itu masuk ASN itu jadi ibaratnya jadi setengah-setengah lah, jadi mau enggak gitu ibaratkan pengen kembali seperti biasa. Tapi ya memang semua itu membutuhkan waktu aja Pak sih Mbak, karena nggak instan ya Pak ya? Iya, karena mungkin trauma itu bisa dihilangkan hanya dengan masalah waktu saja. Seiring berjalannya waktu saya yakin trauma itu juga akan hilang dengan sendirinya. Tapi memang salah satu trauma itu yang ibaratkan yang saya alami ini yang akan selalu membekas dan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan gitu. Karena trauma ya itu. Iya, karena betul trauma. Hilang akan secara dengan waktu. Betul. Ya memang termasuk ini sih Mbak, termasuk yang saya kemarin itu akhirnya saya jadi malas ngapa-ngapain ya. Tugas saya mengajar juga kadang saya malah jadi berantakan, jadi bengong, jadi kena emosi sendiri, nggak kekontrol apa segala macam. Kok dalam hati sampai seperti ini ya, kita membantu kok nyampe orang sekarang malah menuntut kita, itu salahnya di mana, terus mau lapor-lapor. Ya Allah, kadang mama nggak ada, kalau kita mau dilaporkan cuma nggak enak sama teman aja kan gitu kan, nggak enak sama teman aja. Tapi ya udahlah, yang terjadi saya udah gitu yang terjadi. Tapi ya dalam hati kecil masih belum bisa ikhlas gitu. Ya semoga suatu saat orang yang berbuat zalim ya kita akan ada pembahasannya. Dia seperti itu aja. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak ya. Sama-sama. Sudah melakukan sesi konseling, sudah mengutarakan permasalahan Bapak yang mengalami trauma dari permasalahan tersebut. Semoga kedepannya Bapak menjadi lebih baik lagi. Amin insyaallah. Semoga traumanya murah ya Pak ya. Amin insyaallah. Ya, kita mungkin bisa masalah waktu aja lah ini seperti itu. Jadi masalah waktu ini mungkin bisa mengobati rasa trauma. Ya seperti itu. Saya yakin semua orang juga pasti punya ya rasa trauma yang banyak. Cuman mungkin kadang trauma itu ada yang traumanya cukup dalam atau yang mungkin
mungkin traumanya bisa beda-beda ya seperti itu. Kalau menurut saya trauma mungkin yang saat sedang saya alami itu ya trauma yang kemarin itu yang barusan saya bilang kepada Mbak. Ya. Ini itu jamnya. Oh iya. Terima kasih banyak nih Sama-sama, Mbak. bapaknya kayak Sama-sama. udah mau cerita ke saya. Ya. Semoga kedepannya traumanya pelan-pelan Insya hilang Allah. ya Pak ya. Insya Allah bisa hilang. Ya, terima kasih juga karena Mbak sudah ibaratkan apa yang namanya meluangkan waktunya ya untuk membantu menceritakan trauma saya. Kadang memang kalau nggak diceritakan kadang kita pendam sendiri juga kadang suka Nggak baik, Pak. baik. Nggak Nah, lebih baik kita ya mumpung ada kesempatan ini kita sambil bercerita seperti itu. Mungkin ini juga Sambil sharing aja ya Pak ya. sambil sharing, mungkin ini juga pengalaman saya yang saya ceritakan kembali. Jangan sampai pengalaman ini menimpa diri Mbak, intinya seperti itu. Di kemudian hari kita harus lebih hati-hati lagi ke depannya. Baik, sebelumnya makasih banyak. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih sudah juga. meluangkan waktu untuk membantu saya dalam Ya, saya doakan semoga lancar ya Mbak tugasnya, semoga nilai-nilainya baik ya, lulus sesuai dengan yang diinginkannya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama.